Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan tentang bab 1. Saya di sini Radeva Aulian Amru dengan NIM V1523065. Saya Bagas Adi Purnomo dengan NIM V1523014. Saya Fanu Madra Setiawan dengan NIM V1523035. Saya Muhammad Rafi Jadi Ardana dengan NIM 1523052. Mari saksikan presentasi kami. Pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang perubahan pendidikan ke masa depan, dinamika internal bangsa Indonesia. Yang kedua tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga Pancasila sebagai nilai dasar PKN. Pendahuluan, keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian MPK ditetapkan melalui Kemendiknas nomor 232 U 2000 menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Keputusan Dirjen Dikdiknas nomor 43/2026 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Mengapa pendidikan kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK? MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun mahasiswa Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian ada latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. A. Perubahan pendidikan ke masa depan. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional berkembang potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan Citizenship Education di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengemban misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut melalui pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban. Diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional berdaya saing secara internasional, warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. B. Dinamika bangsa Indonesia. Dalam kurun dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme, mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Faktor internal yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataannya seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Inilah tanda-tanda melemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia dengan menggunakan nama seperti Civic Education, Citizenship Education, Democracy Education. PKN memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan keadaban. Menurut rumusan Civic International tahun 1995 bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan civic kultur untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan. Inilah satu tujuan penting pendidikan civic maupun citizenship untuk mengatasi politisal apatisme demokrasi. Asyumati Azhar tahun 2012. Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, rule of law, HAM,
HAM dan perdamaian dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Yang selanjutnya ada program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berikutnya, C. Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan PT. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah peran nilai-nilai dalam sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. 2. Nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya. 3. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tapi tidak mengganggu integrasi. 4. Nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. 5. Nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jadi dari kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila.